Ya, silahkan on kamera semuanya ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu produktif ya. Teman-teman, langsung saja berkaitan dengan kontrak perkuliahan sudah saya nanti akan saya masukkan di Elena ya. Di Elena itu sebenarnya sudah ada berkaitan dengan materi-materi dalam pertemuan. Nanti mata kuliah ilmu pendidikan ini mungkin pertemuan keempat atau kelima, nanti kalian membuat kelompok, nanti mempresentasikan sesuai dengan materinya. Nah, pada materi pertama ini berkaitan dengan ilmu pendidikan. Apa itu ilmu dan apa itu pendidikan? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, kira-kira kalau kalian ditanya, kalian itu berilmu apa tidak? Kalian itu punya ilmu apa? Atau kalian sudah membaca atau belum? Ilmu itu apa? Nah, ini kalau kalian yang beragama Islam, dari Umar bin Khattab, ilmu itu ada 3 tahapan. Yang pertama, jika orang memasuki tahap pertama, dia akan sombong. Nah, ini kalian kalau mungkin merasa menguasai sesuatu, berarti kalian sudah tahu ilmunya. Nah, berarti biasanya orang kalau sudah tahu atau sudah menguasai sesuatu, biasanya orangnya sombong. Nah, terus yang kedua, tahapan yang kedua, jika dia memasuki tahapan yang kedua, dia akan rendah hati. Nah, kalau dia menguasai, tapi dia mempunyai ilmu sejatinya itu seperti apa, nah dia rendah hati. Dan yang ketiga, jika dia memasuki yang ketiga itu, dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, makanya di atas langit masih ada langit. Nah, seperti itu. Nah, ini dapat kita simpulkan ya, teman-teman semua. Kalau kita sudah mempunyai ilmu atau kita itu sudah menguasai sesuatu, janganlah menjadi orang sombong. Karena orang yang sombong itu adalah dekat dengan kezaliman, dekat dengan kekufuran. Nah, yang sombong itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, maaf, itu bentar, minum dulu. Oke, ini saya tambah batuk ini. Ini nanti bisa dilanjutkan lagi apa enggak? Oke, teman-teman, kita sudah mulai membahas ilmu ya. Sebelum ke pendidikan, kita membahas ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kalian dianggap orang yang berilmu, berarti kalian sudah mempunyai pengetahuan. Tapi pengetahuan kalian didapat secara sistematis apa enggak?
Kalau pengetahuan kalian didapat dengan sistematis, maka kalian berilmu. Misalnya, kalian mau bisnis ya, atau berjualan lah misalnya. Kalian dikatakan sudah mempunyai ilmu berjualan, berarti kalian sudah mempunyai pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Nah, pengetahuan berjualan kalian sudah mempunyainya, tersusun secara sistematis. Nah, itu berarti kalian dianggap mempunyai ilmu jualan. Tetapi kalau kalian hanya sekedar mempunyai pengetahuan saja, ya itu bukan namanya ilmu, tapi hanya sekedar pengetahuan. Nah, intinya apa? Kalau kita ingin memiliki ilmu, maka kita harus mencari tahu caranya. Kalau kalian mempunyai ilmu dalam berwirausaha atau berjualan, kalian harus mempunyai pengetahuan atau mencari cara-caranya untuk berjualan misalnya. Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Terus sekarang, kalian kuliah. Kalau kalian dikatakan orang yang mempunyai ilmu kuliah, berarti kalian harus mempunyai pengetahuan cara-caranya agar kalian bisa kuliah. Nah, secara pengetahuan itu secara sistematis diantaranya kalian mulai dari mendaftar. Kalau kalian tidak mendaftar kuliah, kalian nggak dikatakan berilmu dalam kuliah. Setelah mendaftar, kalian belajar dengan baik, kalian mengerjakan tugas, kalian mempunyai mindset yang berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Nah, makanya kalian dikatakan orang yang berilmu dalam kuliah. Nah, intinya itu ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi ilmu di sini ada 3. Memiliki objek studi sendiri. Nah, kita mau mempelajari ilmu tentang apa? Studinya tentang apa? Objeknya tentang apa? Nah, ini. Yang kedua, mempunyai metode penyelidikan sendiri. Mempunyai metode. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan, kalau tadi ya, misalnya kalian mau mempunyai ilmu berjualan, caranya metodenya bagaimana? Caranya bertanya kepada orang yang sudah ahli dalam berjualan, atau caranya, metodenya kalian ikut dalam komunitas orang jualan. Pasti kalian nanti akan juga ahli dalam jualan. Nah, terus yang ketiga disajikan secara sistematis. Nah, inilah yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu itu adalah disajikan atau tersusun secara sistematis, secara prosedural, tapi kalau pengetahuan hanya sebatas pengetahuan, karena pengetahuan itu bisa saja terjadi secara sadar dan tidak sadar ya. Misalnya kalian belajar tentang matematika. Nah, misalnya perkalian atau penambahan. Oh, ternyata ilmu matematika itu bisa digunakan untuk ilmu berdagang misalnya, untuk mengetahui untung dan ruginya. Nah, secara tidak sadar ternyata iya ya, kita kalau belajar matematika kita tahu secara ekonomi, secara untung, rugi, dan laba. Nah, seperti itu. Oke, terus teman-teman, ini adalah kita sudah mempelajari ilmu ya, atau pengertian ilmu. Terus selanjutnya kita akan mempelajari pengetahuan. Nah, kalau tadi saya tanya, ilmu berkaitan dengan apa? Ilmu berkaitan dengan objek atau studinya apa?
Nah, hari ini kita melanjutkan ke ilmu pendidikan. Nah, berarti kita akan mempelajari atau kita akan mencari tahu atau kita akan mempunyai pengetahuan yang tersusun secara sistematis berkaitan dengan apa itu yang namanya pendidikan. Oke, teman-teman, ini adalah pengertian pendidikan. Pendidikan seseorang itu dikatakan sukses, dikatakan berhasil, atau kalian nantinya setelah kuliah dikatakan sukses atau berhasil, itu intinya ada di sini, teman-teman. Pendidikan itu pengertiannya sebenarnya banyak sekali ya. Tapi menurut saya secara pribadi atau setelah saya melakukan pendidikan dari SD ya, saya dulu nggak TK tapi dari langsung ke SD, SMP, SMA, S1, S2, dan alhamdulillah tahun ini saya juga S3. Berarti kita sama-sama menjadi mahasiswa. Oke, kita saling membelajarkan. Oke, pendidikan itu intinya ada 3 ini, teman-teman. Dengan kalian melakukan pendidikan, dengan kalian kuliah, itu seharusnya meningkatkan pengetahuan kalian, meningkatkan wawasan kalian. Pengetahuan berdasarkan apa? Wawasan apa, Pak? Misalnya ada yang bertanya. Ya, wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan kebutuhan hidup kalian. Kalian semakin kuliah, semakin tinggi sekolahnya, maka pengetahuan kalian harus lebih banyak daripada orang yang tidak kuliah. Makanya kalau kalian kuliah S1, kalian harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari pengetahuan-pengetahuan yang kira-kira pengetahuan itu bisa menjadikan kalian lebih baik lagi dalam hidup kalian. Jangan sampai kalian kuliah hanya sekedar mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas dari dosennya. Jika tidak ada, ya sudah, saya nggak mau belajar lagi. Jangan sampai seperti itu. Walaupun yang namanya manusia pada intinya kan ingin happy ya, ingin bahagia. Tetapi kalau manusia itu happy terus, bahagia terus, itu juga tidak baik. Menjadi manusia itu ya ada kalanya happy, adanya kalanya susah, ada kalanya juga selalu mencari tantangan-tantangan baru. Dengan tantangan-tantangan baru itu, bila tantangan itu bisa terselesaikan, maka kita akan lebih bahagia lagi. Hidup itu sebenarnya bagaikan orang main game ya. Kalian semuanya ini pasti pernah melakukan main game ya. Mungkin game apa ya namanya. Kalau saya gamenya PS misalnya, PlayStation ya. Misalnya kalau kalian main game ya, game itu kan ada level-levelnya ya. Kalau kalian main game level 1, kalian sudah menguasai atau melewati tantangan level 1, pasti kalian akan bahagia, pasti kalian akan senang. Nah, setelah kalian level 1 bisa, oh saya pengen tantangan lagi, level 2. Kalian bisa melakukannya, bisa melewatinya, kalian akan senang lagi. Tapi kalau kalian tidak bisa melewatinya, ya kalian berarti menurut saya orang-orang yang udah putus asa. Hidup itu harus ada semangatnya.
Kalau kalian tidak punya tantangan, tidak mau melakukan atau menerima tantangan, maka hidup kalian pasti tidak akan semangat. Hidup kalian pasti sukanya rebahan, sukanya males-malesan. Tapi berbeda kalau hidup kalian itu sukanya tantangan. Kalian pasti punya yang namanya semangat, punya yang namanya optimisme dalam hidup. Nah, ini teman-teman, kalian apalagi umur-umur kalian itu adalah umur-umur yang semangat-semangatnya. Walaupun kalian apapun itu masih memikirkan atau dibantu orang tua, tapi kali seumur kalian itu adalah semangat-semangatnya dalam hidup. Jangan sampai kalian nanti kecewa ya. Kecewa karena apa? Ya karena hidup kalian atau semasa muda kalian, remaja kalian itu tidak digunakan dengan baik. Sekarang hidup itu cepat ya. Untuk menuju kesuksesan itu diawali dari seumuran kalian itu. Kalau seumuran kalian itu tidak ada tantangan, tidak ada masa depan, ya sudah, tunggu kalian menjadi orang tua dan kalian akan menyesal. Oh, saya kok sudah tua tapi tidak punya kemampuan apa-apa, tidak tahu apa-apa, sehingga kalian kurang berguna bagi diri kalian, bagi keluarga orang tua kalian, bagi dunia sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya. Oke, itu berkaitan dengan peningkatan pengetahuan. Yang kedua adalah pengembangan kemampuannya atau potensi atau passion juga bisa. Sebenarnya kalau kita membahas tentang pendidikan, yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun yang tahun berapa ya? Saya lupa. Intinya Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2001. Semoga tidak lupa. Nah, itu intinya adalah yang namanya pendidikan adalah untuk menemukan dan mengembangkan. Menemukan apa? Menemukan potensi. Mengembangkan apa? Mengembangkan potensi. Nah, kalau kalian saja tidak tahu potensi kalian, maka percuma kalian melakukan pendidikan. Percuma kalian melakukan pendidikan sampai eh, sampai S1 lah misalnya. Ya bukan sesuatu tidak ada yang percuma ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian sudah tahu potensi kalian, itu akan lebih maksimal lagi kalian dalam kuliah atau menempuh pendidikan. Nah, kalau misalnya saya bertanya kepada kalian atau mungkin di awal perkuliahan saya selalu bertanya kepada mahasiswa. Saya selalu bertanya kepada mahasiswa, kalian mempunyai kemampuan apa selama kalian kuliah sekolah dari mungkin PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kalian punya kemampuan apa? Banyak yang menjawab, "Saya tidak tahu Pak kemampuan saya. Kemampuannya hanya bisa makan, minum, tidur." Nah ini, kemampuannya apa? Keterampilan kamu apa? Nah ini. Kalau sudah tahu enak, tinggal dipoles, tinggal dikembangkan. Kalau tidak tahu, kita harus selalu mencarinya. Nah, kalau kalian sampai sekarang ini belum tahu kemampuan kalian, ya segera kalian cari tahu kemampuan kalian apa. Tapi kalau kalian sudah tahu, kembangkanlah kemampuan kalian.
Nah, menurut Howard Gardner ada 8 kecerdasan. Itu adalah salah satu kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh manusia. Tetapi tidak hanya sekedar Howard Gardner, sekarang ini adalah era revolusi industri 4.0, ini adalah era digital. Kemampuan atau potensi apa yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh perkembangan zaman ini? Ini juga harus kalian pikirkan. Kalau kemampuan kalian sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sesuai dengan adaptasi era digital, nah itu yang digunakan. Kalau kalian tidak mempunyai kemampuan itu, ya kalian nanti akan tersingkirkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan ya, teman-teman. Apalagi kalian nanti menjadi seorang calon pendidik. Ya, kemampuan apa yang harus saya punyai? Era digital itu diantaranya adalah satu, bisa bahasa Inggris, mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kemampuan dalam teknologi. Nah, dan yang ketiga berkaitan dengan komunikasi. Nah, bagaimana orang yang sukses, orang yang banyak sukses itu diantaranya adalah orang yang pintar dalam berkomunikasi. Nah, ini yang harus diperhatikan atau dipikirkan oleh kalian. Dari ketiga itu kira-kira kalian mempunyai kemampuan apa enggak? Oh, saya mempunyai kemampuan dalam menguasai teknologi. Tapi kalian tidak mempunyai komunikasi, ya kurang maksimal. Kalian mempunyai kemampuan misalnya olahraga, basket misalnya, tapi kalian tidak mempunyai kemampuan komunikasi, ya percuma juga. Maka mau tidak mau, potensi apapun yang kalian miliki harus disinkronkan dengan ketiga hal yang saya sampaikan tadi. Harus pintar bahasa Inggris, yang kedua harus mempunyai kemampuan dalam teknologi digital, yang ketiga harus mempunyai kemampuan komunikasi. Nah, misalnya contohnya apa? Misalnya orang yang suka basket, dia mempunyai komunikasi, dia juga mempunyai kemampuan dalam teknologi. Nah, sehingga dia bisa membuat channel YouTube. Nah, ada pebasket sombong. Nah, itu kan karena dia mempunyai kemampuan-kemampuan itu, dia memadukannya sehingga dia juga bisa mendapatkan penghasilan. Atau misalnya dia pintar komunikasi. Nah, dia membuat channel YouTube tentang komunikasi atau membuat podcast seperti Deddy Corbuzier. Nah, seperti itu kan juga mendatangkan penghasilan ya. Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Yang namanya pendidikan, sekali lagi saya ingatkan, yang namanya pendidikan itu bukan usaha untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau ada yang mengatakan, kamu kuliah nanti agar kalian bekerja, kerjaannya baik. Ya itu sebenarnya benar, tapi itu menurut saya kurang benar. Karena apa? Karena kalau kalian hanya, saya kuliah, saya sekolah agar nanti saya mendapatkan ijazah terus bisa melamar pekerjaan. Apakah semudah itu mendapatkan pekerjaan sekarang? Kalau mungkin eranya era kolonial atau eranya orang tua kalian, itu masih berlaku. Karena pekerjaan itu
yang dibutuhkan adalah ijazah. Ijazah yang paling tinggi itu akan mendapatkan pekerjaan yang paling tinggi. Tapi sekarang berbeda. Banyak sekarang S1, S2 juga banyak yang pengangguran, banyak juga yang bekerja hanya sekedar bekerja, banyak juga yang bekerja 1 bulan, 2 bulan, resign, cari pekerjaan lain, resign lagi, cari pekerjaan lain. Nah ini ya, karena apa? Karena dia tidak bisa memaknai sejatinya pendidikan atau eh, sekolah atau kuliah yang telah dialaminya. Nah ini yang saya tidak ingin terjadi pada mahasiswa saya. Saya pengen kalian itu ya kuliah, kalian melakukan pendidikan dengan apa yang hari ini kita pelajari. Jangan sampai kalian kuliah hanya sekedar kuliah, tapi nanti setelah lulus kuliah kalian bingung, saya kemampuannya apa? Nggak tahu. Saya bisa apa ya? Nggak tahu. Nah, kalau sudah nggak tahu, yang disalahkan siapa? Mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan jurusannya misalnya. Padahal sekarang itu di dalam dunia kerja itu jurusan itu sudah tidak terlalu penting. Banyak sekali pekerjaan yang dari semua jurusan biasanya. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah kalian kalau setelah kuliah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau kalian bisa menggunakan jasa-jasa orang lain untuk usaha kalian. Nah, itu saya acungin jempol. Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Kalian mulai dari sekarang atau mungkin kalau orang tua kalian dulu kan, kalian kamu kuliah biar nanti jadi PNS. Orang-orang kolonial seperti itu. Tetapi sekarang coba saya ingin kalian mengganti mindset itu. Saya kuliah, saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan sendiri misalnya. Saya kuliah, pengen mendapatkan penghasilan sendiri dari karya saya, dari usaha saya. Nah, walaupun nanti misalnya kalau kalian ada yang pengen pengen jadi PNS, pegawai negeri, ya silahkan kalau kalian ada lowongan atau masih ada waktu, momen yang pas, silahkan kalian mendaftar. Tapi itu bukan pekerjaan satu-satunya. Pekerjaan satu-satunya adalah pekerjaan yang sesuai dengan hasil usaha kalian sendiri itu. Ya intinya kalian tidak apa namanya, hanya menginginkan kalian kuliah pengen jadi PNS. Tidak hanya itu, tapi kalian kuliah, saya ingin berdikari, saya ingin mempunyai usaha sendiri. Atau saya contoh realnya mungkin saya ingin kuliah, saya ingin seperti orang-orang yang sukses, seperti Deddy Corbuzier, punya podcast sendiri misalnya seperti itu. Ya, mohon maaf tadi saya batuk dan minuman saya udah habis. Tahu ini nanti bisa dilanjutkan lagi apa enggak. Oke, itu ya teman-teman. Pendidikan atau kuliah itu yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, yang kedua adalah mengembangkan kemampuan atau potensi, dan yang ketiga adalah pembinaan kepribadian. Nah, sehebat apapun kalian, sepinter apapun kalian, kalau kepribadian kalian,
kalau etika kalian tidak baik, kalian pasti akan dijauhi oleh orang. Tapi kalau kalian mempunyai kepribadian yang baik, karakter yang baik, nah itu kalian pasti akan banyak temennya. Sehingga yang namanya pendidikan itu ya berarti ketiga hal ini teman-teman. Kalian harus mempunyai semuanya. Ada orang yang mengatakan, atau dulu pepatah mengatakan, orang yang berilmu itu seperti padi yang sudah siap dipanen. Semakin tua semakin menunduk. Berarti tidak menyombongkan dirinya. Nah, ini. Terus kalau kita kaitkan antara pendidikan dan kehidupan, kalian kuliah, tujuan terakhirnya itu adalah ingin apa misalnya? Oke, coba ini saya tanya. Saya dulu itu kuliah, sebelum kuliah itu saya sudah mempunyai rancangan, mempunyai perencanaan, mempunyai planning. Sebelum saya mendaftar kuliah S1 itu saya sudah mempunyai planning. Tapi tidak tahu zaman sekarang ini atau mungkin kalian juga ya, selama kalian kuliah ini kalian punya planning apa enggak? Dulu saya kuliah atau dulu saya SMA mau kuliah itu, planning saya apa? Pengen menjadi dosen. Nah, kalau sudah pengen menjadi dosen, bagaimana cara-caranya? Nah, itu yang harus dilakukan oleh kalian. Kalian juga sekarang harus sudah tahu planningnya. Jangan sampai kalian nggak tahu pengen apa ya. Kalau kalian nggak tahu pengen apa, ya kalian nanti akan susah perencanaannya. Jangan hanya seperti air yang mengalir ya. Kalian harus tahu planning terakhirnya itu mau jadi apa. Mungkin itu bisa dikatakan saya dulu orang desa ya. Saya cita-cita menjadi dosen itu adalah cita-cita yang setinggi langit gitu. Karena tidak tahu apa-apa dari desa dan tiba-tiba pengen jadi dosen. Nah, karena dulu menurut saya yang paling keren, menurut saya paling bermanfaat itu ya jadi seorang guru. Dan paling tinggi guru itu adalah dosen. Ya, coba saya bertanya, Riben Akbar. Riben Akbar, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, cita-cita setelah kuliah mau jadi apa? Oh ya, Pak ya. Saya juga masih bingung. Bingung ya? Iya, Pak. Soalnya rencana dari SMA sama sekarang itu beda, Pak. Planningnya itu udah berubah. Ya sudah. Oke, planningnya sudah berbeda, sudah berubah. Tuhan itu sudah menentukan ya, atau Tuhan itu sudah mentakdirkan jalan terbaik untuk kalian semuanya. Maka kalau Tuhan sudah mentakdirkan jalan yang terbaik untuk kalian, kalian harus mensyukurinya. Dulu saya ini ya, masuknya itu
MDK kalau dulu, kalau sekarang SBM yang prestasi gitu loh. Dulu saya milihnya pendidikan sosiologi antropologi, pilihan satu. Pilihan dua adalah pendidikan luar sekolah. Kenapa saya pilih sosiologi antropologi? Ya dulu karena nilai saya itu paling tinggi sosiologi antropologinya. Nah, terus kenapa pilih pendidikan luar sekolah? Itu bukan hanya semata-mata saya ikut teman saya atau bagaimana caranya agar bisa keterima di perguruan tinggi ya. Tetapi kenapa saya pilih pendidikan luar sekolah? Ya karena pendidikan luar sekolah itu adalah dulu saya nggak tahu jurusan pendidikan luar sekolah itu mau jadi apa. Tapi saya pilihnya karena di situ ada dosen yang dari orang Pati, dosennya dari orang Pati. Nah, dulu itu saya diarahkan bukan dari guru BK ya, tapi saya diarahkan oleh petugas perpustakaan. Nah, jauh sekali. Udah kalau kamu pinter sosiologi antropologi, kamu ambil sosiologi antropologi saja di UNES, biayanya murah dulu, sekarang juga murah ya. Atau ini ambil ambil pendidikan luar sekolah. Nanti di sana ada dosen, itu dosennya dari Pati, siapa tahu kamu jadi dosen juga. Nah, ini seperti itu. Terus sebenarnya saya juga dulu jurusan PLS ya. Nanti mau jadi apa ya? Nah, kira-kira jadi dosen bisa enggak ya? Nah, ternyata karena mungkin saya sudah positive thinking ya. Oh, saya keterima di PLS ya sudah, saya melakukan dengan maksimal. Kalau kalian melaksanakan dengan maksimal dan mungkin lebih baik kalian melakukannya dengan teman kalian, maka kalian itu akan akan lebih tinggi derajatnya ya. Intinya kalau kita melakukan sesuatu dengan maksimal, ya tentunya kita akan mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Nah, makanya juga kalian apapun jurusan kalian atau sekarang ini kalian kuliah di PLS, kalian harus melakukan dengan maksimal sehingga nanti hasil kalian juga maksimal. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu PLS, masih 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 belum tahu apa itu PLS, ya kalian tanya sama dosen-dosennya, jangan tanya sama orang lain. Dengan begitu, kalian juga nanti akan dekat dengan dosennya, kalian akan mungkin ada sesuatu hal yang nanti akan menjadikan kalian eh, apa lebih enjoy dan lain sebagainya. Oke, tidak usah panjang lebar ya. Kita lanjutkan lagi. Intinya orang hidup atau manusia hidup atau kalian itu intinya hidup atau semuanya yang ada di dunia ini. Hidupnya itu kan ingin mengaktualisasikan dirinya. Ini loh saya orangnya seperti ini loh. Saya pengennya seperti ini loh. Nah, sehingga kalau cita-cita kalian itu tercapai atau aktualisasi atau harapan yang paling tinggi itu tercapai, itulah kebahagiaan hidup manusia.
Nah, ini menurut Maslow ya, teori kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah aktualisasi. Maka apapun yang ada diri kalian, bagaimana caranya kalian melakukan aktualisasi diri kalian sehingga kalian itu dalam hidupnya akan merasa bangga, merasa bahagia. Tetapi kalau aktualisasi diri ini tidak terlaksana, tidak tercapai, ya hidup kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan hanya semu, kebahagiaan yang hanya di apa namanya, di-share di sosial media. Banyak sekarang ini orang yang hanya meng-share kebahagiaan-kebahagiaan, padahal banyak sekali kesusahan-kesusahan setelah meng-share kebahagiaan tersebut. Biasanya orangnya lagi shopping-shopping di-share, padahal setelah itu dia langsung menderita, uangnya habis, bingung mau apa, besok makannya, dan lain sebagainya. Oke, ini ya teman-teman yang harus kita pahami, harus kita evaluasi, harus kita refleksi berkaitan dengan perkuliahan yang telah kalian jalani mungkin baru seperempat atau separuh untuk mencapai kelulusan sampai S1 kalian nanti berakhir kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. Inilah nanti yang akan kita pelajari teman-teman berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu apa pengertiannya, pengetahuan itu ilmu pendidikan. Ilmu itu apa pengertiannya, pendidikan itu apa pengertiannya. Nah, kita sudah mempelajari konsepnya. Nah, di sini saya lanjutkan. Idealnya ada 3 ya dalam pendidikan, ada pendidik, peserta didik, dan tujuannya. Idealnya kalian kuliah, itu ada saya, ada kalian, ada tujuan kalian kuliah, nanti mau menjadi apa. Kalau tujuan ini nanti tercapai, terwujud, maka pendidikan kalian, maka sekolah kalian, maka kuliah kalian itu dikatakan menjadi kuliah atau mahasiswa yang sukses. Tapi kalau tidak, tujuannya tidak tercapai, ya dikatakan tidak sukses. Nah, dalam pendidikan itu ada 3 ya menurut Ki Hajar Dewantara, saya tambahin lagi 1, kerja atau komunitas. Dimanapun kalian berada, itu adalah di mana kalian memperoleh yang namanya pendidikan. Nah, kalau kalian nanti silahkan setelah ini kalian meresum ya, apa itu kata pendidikan. Pendidikan banyak sekali ya berkaitan dengan pengertiannya. Menurut undang-undang sistem pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, menurut pakar-pakar lain, pendidikan itu apa. Tetapi menurut saya sendiri, setelah banyak memahami atau banyak mendapatkan pengertian, pendidikan adalah usaha yang sadar kita lakukan ya, yang membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang tidak lama untuk apa? Untuk bisa menemukan dan mengembangkan potensi apa yang kita inginkan. Itu adalah namanya pendidikan. Setelah kita mengembangkan atau menemukan potensi kita, maka kita akan bisa berguna untuk orang lain, untuk diri kita, untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Itu berarti pendidikan kita dikatakan sukses.
Tetapi kalau kita tidak bisa berguna bagi diri kita sendiri, orang lain, lingkungan, bangsa dan negara, berarti pendidikan kita perlu dipertanyakan. Nah, maka teman-teman, setelah kalian memperoleh teori dari beberapa mata kuliah, dari berbagai mata kuliah, kalau bisa itu segera diimplementasikan, segera itu dilakukan. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya ya nanti akan hilang. Kalau sudah hilang, ya kembali lagi itu hanya sekedar pengetahuan. Nah, kalau kalian yang beragama Islam, ada hadis yang meriwayatkan Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, ini. Yang dikatakan orang yang berilmu itu adalah orang yang sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalian mau bermanfaat untuk orang lain, ya apa yang telah kalian pelajari, teori-teori apa yang telah kalian pelajari selama kuliah, itu diterapkan, itu diimplementasikan, maka Tuhan akan mengangkat derajat kalian. Tetapi kalau kalian kuliah hanya sekedar mengumpulkan tugas dari dosennya, hanya sekedar ikut, ya berarti kalian dianggap orang-orang yang tidak berilmu. Seharusnya setelah kalian memperoleh atau mengikuti ilmu pendidikan ini, maka kalian harus melaksanakan, menerapkan apapun teori yang telah kalian dapatkan selama kuliah. Sehingga kalian dikatakan orang yang berilmu dalam hal pendidikan, sehingga kalian nanti akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Dengan begitu, kalian akan menjadi orang yang berguna bagi yang lainnya. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Semoga ini ada besar manfaatnya untuk diri kita semuanya. Oke, cukup ya. Nanti materi ini saya akan share lagi di Elena. Nanti silahkan bisa ditonton lagi videonya. Setelah ditonton videonya, silahkan nanti diresum. Karena setiap pertemuan selalu ada kegiatan untuk meresum. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya selalu berpesan kepada kalian, selalu update informasi, selalu upgrade diri, dan selalu add relasi. Hidup hanya sekali, jadikanlah yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.